Kenangan tak akan pernah hilang dalam kehidupan. Kenangan dapat memberikan arti yang sangat bermakna dalam kehidupan. Bersama Larisse Radiolink di Curhat, Curahan Hati, Curahan Hati, Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Larisse dimanapun berada, ada Sufyan Sutrisna di sini menemani kamu dengan membacakan kisah perjalanan hidup yang pernah dialami, yang diterima di meja siar lewat surat elektronik Curahan Hati atau curhatmu yang sudah dikirim di email larisseradiolink@gmail.com. Di hari ini tentunya membawa suatu kenangan yang terus ada di memori pikiran kita. Ada kenangan yang menyenangkan maupun yang tidak mengenakan. Semua itu sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang diberi kelengkapan perasaan dan hati untuk merasakannya. Di hari ini terima kasih buat Lina, bukan nama sebenarnya, yang sudah mengirimkan suratnya lewat email di larisseradiolink@gmail.com untuk Sofyan baca di Curhat Curahan Hati. Nah, ini buat Sobat Larisse yang ingin berbagi kisahnya juga bisa ya berkirim di sini di email larisseradiolink@gmail.com. Oke Lina, ini saya bacakan ya surat kamu. Semoga bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam hidupmu. Tidak terasa air mata membasahi kedua pipiku ini. Betapa tidak, impian yang telah lama aku impikan menjadi kenyataan. Cita-cita yang aku impikan tercapailah sudah. Pengorbanan yang telah aku lakukan ternyata mendapatkan hasil juga. Memang terasa berat diriku ini untuk mencapainya. Namun dengan doa dan usaha yang keras serta bimbingannya seakan untuk mencapainya begitu mudah. Tangis yang aku rasakan inilah tangis keharuan, tangis kebahagiaan yang hanya dapat aku rasakan sendiri saja. Sebut saja namaku Lina, bukan nama sebenarnya. Aku dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung dari segi ekonomi. Ayahku sudah pergi meninggalkan diriku entah kemana sejak aku duduk di bangku sekolah dasar. Semenjak itulah ibuku menjadi tulang punggung satu-satunya untuk menghidupi keluarga. Hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan untuk membeli lauk saja. Aku sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Tentunya aku merasa bertanggung jawab juga untuk membantu ibu mendapatkan penghasilan untuk biaya sekolahku sendiri, biaya adikku yang sekolah dan uang jajannya. Tuhan Maha Adil dan bijaksana. Aku yakin bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Keyakinan inilah yang sampai sekarang aku pegang sebagai penyemangat tak kala aku menghadapi kesulitan apapun. Pekerjaan apapun aku kerjakan asalkan halal dan menghasilkan. Sejak lulus sekolah dasar, aku bekerja di tempat tetanggaku sebagai buruh cuci. Pekerjaan ini aku lakukan seusai pulang dari sekolah. Walau hanya diberi uang 5.000 setiap kali mencuci, uang tersebut tidak aku habiskan.
Sisanya aku tabung, dan setelah terkumpul, sebagian aku berikan kepada ibu dan biaya sekolahku. Sebenarnya ibuku merasa kasihan dengan diriku. Namun bagaimana lagi? Memang ini yang harus aku jalani. Sekolah sambil bekerja, bagiku tidak ada masalah jika bisa membagi waktu. Ya Allah, terima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada diriku ini. Walau aku dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung, namun Engkau telah memberiku petunjuk mengenai makna hidup dan arti perjuangan. Tuturku dalam hati setiap aku berdoa menghadapnya. Semakin hari, pekerjaan mencuciku semakin banyak. Aku meminta adikku untuk membantu menyelesaikannya, walau mereka masih terbilang kecil. Namun kerjasama inilah yang membuat aku semakin bersemangat menyelesaikan tugas pekerjaan. Basah-basahan menjadi kegiatan rutin setiap hari. Hal ini tidak membuat diriku malu pada teman-teman. Yang sebenarnya pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang dilakukan anak seusiaku. Waktu terus berjalan. Aku dapat menyelesaikan sekolah di bangku sekolah menengah pertama, SMP. Dan aku melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, yakni di SMK. Aku berpikir dengan sekolah di SMK, aku dapat cepat mendapatkan bekal ilmu yang pas dan cocok dengan keinginanku. Di SMK, aku mengambil jurusan pemasaran. Dari ilmu yang aku dapatkan di SMK, aku mulai mengembangkan pekerjaan sambilan mencuci pakaian dengan membuka usaha laundry. Usaha ini terbilang sangat menjanjikan, karena bisnis ini banyak diminati. Usaha ini terus mengalami kemajuan, dan aku mengajak teman-teman yang mau membantuku. Ada beberapa teman yang mau aku ajak, sekalian sebagai tempat bagi mereka belajar bisnis. Berkat doa dan dorongan dari orang tua, sedikit demi sedikit, keuntungan pun aku dapatkan. 3 tahun sudah aku mengelola bisnis laundry ini. Dan tidak terasa juga, aku meninggalkan bangku SMK yang telah memberikan banyak ilmu kewirausahaan padaku. Suka dan duka aku rasakan. Namun, perjalanan hidup tidak hanya berhenti di sini saja. Ada cita-cita yang belum tercapai, yakni keinginan mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Dengan ketulusan niat dalam hati, aku melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di kota makmur. Aku memilih jurusan teknik industri. Aku yakin jurusan ini bisa memberikan aku pencerahan dan sebagai pintu gerbang meraih cita-citaku. Tidak terasa sudah, pada hari ini, hari yang sangat membahagiakan bagiku. Aku mengenakan pakaian kebanggaan yang aku cita-citakan. Pakaian wisuda sarjana melekat di tubuhku. Seluruh keluargaku mendampingiku, menghantarkanku, melaksanakan prosesi wisuda walau tanpa ayah yang ada di sisiku. Ya Allah, terima kasih atas segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Tidak ada kekuatan yang aku miliki kecuali hanya dengan usaha. Engkau yang dapat menghantarkan aku merasakan kebahagiaan ini. Ucapku dalam hati seraya memanjatkan puji syukur kepadanya. Sobat Larise, perjalanan hidup yang kita jalani saat ini terus berjalan. Susah, senang, bahagia, pasti kita akan merasakannya. Sekelumit kisah dari saudara kita ini bisa menjadi perenungan bagi kita bahwa hidup yang kita jalani ini
harus dijalani dengan serius, ketekunan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah dalam menggapai cita-cita maupun mimpi yang kita miliki. Selamat berbahagia dan selamat atas wisuda yang telah diraih. Kenangan tak akan pernah hilang dalam kehidupan. Kenangan dapat memberikan arti yang sangat bermakna dalam kehidupan. Bersama Larisi Radiolink di Curhat Curahan Hati, Curahan Hati, Hati. Kisah dari Sobat Larise sudah Sufyan bacakan, semoga bisa menjadi pengalaman berharga dalam menapaki bahtera kehidupan ini. Karena setiap detik hidup ini membawa kisah perjalanan hidup setiap manusia. Apapun yang saat ini dihadapi, tetaplah bersyukur karena masih diberi kehidupan untuk merasakan kenikmatan hidup. Bagi Sobat Larise yang ingin berbagi kisah perjalanan hidupnya atau curhat bersama Sofyan Sutrisna di Larisi Radiolink, bisa kirim kisahnya melalui email larisiradiolink@gmail.com. Jangan lupa cantumkan biodata kamu dan naskah diberi judul curhatmu. Saatnya Sofyan Sutrisna undur diri di gelaran Curhatmu Larisi Radiolink. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.